Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Tianlei masak dan berdebat. Tapi jika kau nggak ingin menjadi rekan timku, maka aku nggak akan memaksamu lagi. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin berguna untukmu. Lalu Tianlei mengeluarkan kotak amunisi. Ini amunisi? Kakak Lei, dari mana emangnya kau mendapatkan amunisi itu? Kenapa aku nggak pernah melihatnya sebelumnya? Sebelumnya, aku dan Cheng Yao bertemu perampok di tengah jalan. Aku mengambilnya dari mereka karena aku pikir ini akan berguna nanti. Dalam hati Tianlei, untungnya aku menemukan amunisi pada sistem exchange shop. Jadi aku membelinya. Tapi amunisi ini gak ada gunanya untukku jika aku gak bisa membeli senjata. Sungguh sistem yang pelit. Tianlei melanjutkan, bukankah pistolmu kehabisan amunisi? Bawa ini. Mungkin ini akan membantumu jika kau bertemu dengan zombie di luar sana. Saudara Chow, kau gak perlu berkata begitu. Aku bersedia mengikutimu dan menjadi rekan satu timmu. Kakak Chow, mulai hari ini aku bersedia mengikutimu. Hei, jangan lupakan aku. Aku ini kakak keduamu. Aku udah lama mengenal Kak Tianlei terlebih dahulu. Yishou tiba-tiba nimbrung. Iya. Ketika kita bertemu, kita emang udah ditakdirkan. Semua di sini adalah keluarga yang saling melindungi. Baiklah, mari kita bahas. Kapan kita akan mulai keluar dari sini? Wajahmu ternyata lebih tebal daripada tembok kota. Pergi cepat, atau kau akan... Yishou berkata, aku tahu, aku telah menyinggung perasaan kalian. Tapi, bukankah aku juga telah merelakan dia bergabung dengan tim kalian? Seharusnya, kalian juga nggak melupakan tindakanku tadi, bukan? Wanitanya berkata, jika kalian meninggalkan kita di sini, kita pasti akan mati. Di kelompokku, aku nggak pernah menerima seseorang yang nggak berharga sama sekali. Jika kalian ingin bergabung dan menjadi rekan satu timku, tunjukkan keahlianmu. Aku nggak bisa bertarung seperti kalian sejak aku kecil. Jadi bagaimana bisa aku menunjukkan kemampuan seni bela diri? Oh, bagaimana kalau itu? Selama kalian bersedia membawaku, wanita ini akan menjadi milik kalian. Hah? Apa? Dia adalah host pembawa acara kecantikan yang sedang ramai dibicarakan dengan puluhan juta penggemar. Dan dia bisa diandalkan. Meskipun dia hanya memakai pakaian yang sederhana, tapi dia lebih baik daripada model-model cantik di luar sana. Kau bajingan! Aku nggak akan membiarkan mereka berdua ini menyentuhku. Lalu wanita itu ditampar. Jalang! Kau telah menerima begitu banyak kemewahan, termasuk perhiasan. Bukankah kau akan melayaniku? Apapun perintahku. Lalu Pingyan dan Yuxin datang. Aku khawatir aku nggak bisa membiarkan itu. Pria ini udah punya wanitanya sendiri. Jadi kamu nggak perlu melakukan hal itu. Lalu Pingyan langsung menarik Tianlei. Dan dia langsung mencium Tianlei. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau mengatakan kalau kamu akan bertanggung jawab atas diriku? Baiklah, aku setuju. Kamu akan menjadi pacarku mulai sekarang. Tapi aku punya satu permintaan. Aku nggak peduli siapa yang kamu suka sebelumnya. Tapi yang jelas sekarang, hanya ada aku yang akan menemanimu. Jika aku tahu kau main api dengan wanita lain, aku akan membunuh wanita yang menggodamu. Dan akan membuat perhitungan denganmu. Sister Pingyan, kau yang terbaik. Kakak Lei, kamu mendapatkan ibu CEO yang sangat agresif. Kau akan sangat bahagia nanti di masa depan. Aku gak berharap seperti ini. Apa-apaan wanita rambut merah kecil ini? Bahkan jika dibandingkan dengan Sister Pingyan, itu sangatlah jauh. Kau seperti burung pipit, bukan hanya Chow Tianlei. Bagi sayangku, kau gak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Aku sangat berarti baginya. Yang penting bagiku, wanita itu berkata, hei, siapa yang kau bilang burung pipit? Kau adalah ayam. Seluruh keluargamu adalah ayam. Baiklah, kalau begini, aku akan memberitahumu rahasia itu. Ayahku adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan Jepang. Dia mengatur sebuah pengawalan untuk mengantarku pergi ke bandara agar aku bisa terbang ke Kyoto. Di sana ada tempat perlindungan. Ketika wabah zombie ini mulai menyebar, pemerintah Kyoto adalah yang pertama yang mampu merespon cepat untuk menanggulangi bencana ini. Mereka menutup kota Kyoto dan membangun sebuah pertahanan yang sangat kuat dan dijaga dengan ketat. Hanya pejabat dan kalangan orang kaya yang ditempatkan di sana dan gak ada orang lain yang diizinkan masuk. Jadi sekarang tempat itu adalah satu-satunya tempat yang teraman saat ini. Selama kau mengantarku, aku berjanji kau akan tinggal di sana dan gak perlu khawatir untuk bertemu dengan zombie lagi. Apa orang kaya punya hak istimewa seperti itu? Kedengarannya menarik. Sayangnya, aku sama sekali gak berminat pergi ke sana. Aku juga gak akan pergi. Aku akan mengikuti kakak Lei kemanapun dia pergi. Kenapa?
Bukankah aku memberi kalian sebuah kesempatan untuk tinggal dengan nyaman dan aman? Jika dunia ini telah dikuasai oleh zombie, orang-orang di sana akan menjadi manusia terakhir yang bertahan hidup. Jika demikian seperti ini, bukankah kalian bodoh menolak kesempatan ini? Meski kau mengatakan Kyoto itu aman, itu ribuan kilometer jaraknya dari sini. Sekarang jalur transportasi telah lumpuh, bahkan juga sangat sulit jika harus pergi ke bandara untuk naik pesawat ke sana. Jika kita mengantarmu ke sana, maka di sepanjang perjalanan, kami udah pasti akan bertemu banyak zombie mutan. Dan bahkan jika kamu bisa tiba dengan selamat, kau bisa masuk ke sana dengan statusmu. Lah, sedangkan kami, lalu kemudian kamu akan masuk dan menendang kami keluar dari sana. Selain itu, ada tempat perlindungan di kota Yuchou. Bukankah itu lebih dekat jaraknya dengan tempat kita sekarang? Suam berkata, apakah itu tempat perlindungan yang diberitakan itu? Oh, kau juga tahu? Iya, sebelum sinyal TV hilang, aku sempat melihat berita tentang sebuah tempat perlindungan yang dibangun oleh pemerintah dan militer. Meskipun mungkin gak sebanding dengan Kyoto, yang punya fasilitas militer yang sangat lengkap, tempat itu masih bisa dipertimbangkan. Kamu itu gak tahu apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin kota kecil seperti Yuchou bisa dibandingkan dengan Kyoto? Perbedaan keduanya seperti sebuah tenda dengan gedung pencakar langit. Wanita itu berkata, sayang, apa kau gak bisa melihat? Mereka telah memutuskan kalau mereka gak akan pergi ke Kyoto. Meskipun kau mencoba merayu mereka, tetap aja mereka gak akan tergoda oleh tawaranmu. Lebih baik kita ikut mereka pergi ke tempat perlindungan di Yuchou. Orang-orang di sana pasti mengenal ayahmu. Kemudian kamu bisa menghubungi ayahmu dan memintanya untuk menjemputmu di sana. Iya, kamu benar. Aku gak berpikir sampai ke situ. Aku gak menyangka ternyata kau lebih pintar dari yang kukira. Ya udah, kalau gitu kau harus memperlakukanku lebih baik. Ya udah sayang, jangan marah. Aku akan memperlakukanmu lebih baik, oke? Oh iya, kalau gitu nanti kamu bisa membeli barang-barang yang kamu mau sebagai permintaan maafku. Semoga angan-angan kalian bisa terwujud dengan baik. Apa kau mendengarnya? Tianlei melanjutkan, gak apa-apa jika kalian ingin ikut, kalian bisa mengikuti kami ke sana. Tetapi biar ku peringatkan, kalau keselamatan kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jangan berharap kami akan membantumu jika kau sedang dalam bahaya. Lalu mereka pun makan. Tianlei berkata, aku udah mengemas barang-barang yang kita butuhkan ke dalam truk. Lalu kita akan pergi setelah makan. Mereka pun akhirnya makan. Mereka berdua ini masih sempet-sempetnya komplain. Sampah macam apa ini? Apakah ini makanan untuk manusia? Siapa yang kau sebut bukan manusia? Kau pikir kau siapa? Udah enak makan gratis, gak perlu ngapa-ngapain. Kenapa masih mengeluh? Sepertinya kau lupa apa yang aku katakan. Gak ada seorang pun di kelompokku yang akan peduli kepadamu. Semuanya tergantung pada usahamu sendiri. Sayang, aku melihat beberapa frozen food di sana. Ayo kita pergi memasaknya. Yaudah, ayo pergi. Saat mereka ke dapur, tiba-tiba mereka lari dan berteriak, tolong, ada banyak zombie, ada banyak wanita di dapur. Jangan khawatir, itu adalah Xiaohe. Meskipun dia telah berubah menjadi zombie, tapi dia udah mati. Mati? Iya. Kenapa kamu gak membuangnya dan malah membiarkannya di sini? Itu hampir membuatku takut. Jika kau takut, kau gak perlu makan. Mudah kan? Ayo, berangkat. Mereka pun berangkat. Suyang dan Tianlei ada di depan, sedangkan yang lain ada di dalam kontainer. Hei cantik, siapa namamu? Aku dengar kau dipanggil Sister Pingyan oleh wanita di sampingmu itu. Kamu terlihat sangat cantik. Kau bisa melakukan apa aja dengan mengandalkan penampilanmu itu. Gak perlu punya bakat sama sekali. Yuxin berkata, aku peringatkan, menjauhlah dari kami. Jangan berpikir karena kau diperbolehkan ikut dengan kami, kau bisa berbuat seenaknya. Jika kau berani macam-macam, aku akan segan-segan menyuruh pacarku untuk menghajarmu. Bahkan kau terlihat cantik juga saat sedang marah. Ya, walaupun gak secantik nona di sampingmu itu. Sikapmu yang pemarah itu membuatku sedikit bergairah. Lihatlah ke depan. Masa depan apa yang kau punya jika bersama laki-laki itu? Lebih baik kau bersamaku kembali ke Kyoto. Di sana adalah tempat yang tepat untukmu. Yuxin! Lalu Suan langsung menahan tangannya. Sebelum aku mematahkan tanganmu ini, lebih baik kau jaga sikapmu. Kalau kau nggak ingin kehilangan tanganmu. Wu Suan, kau berani melakukan ini padaku? Apa kamu lupa? Kontrak kita udah selesai. Aku bukan lagi pengawalmu. Wu Suan, beraninya kau. Tunggu suatu hari nanti. Apa suatu hari nanti? Lebih baik kau kembali. Jangan bertindak terlalu jauh. Kalau enggak, bukankah kau gak suka karakterku sejak lama? Yishao pun terdiam. Lalu Tianlei keluar dan membuka pintu kontainer. Jalan di depan rusak. Mobil gak bisa melewatinya. Mulai dari sini, kita akan berjalan kaki. Semua orang, keluarkan barang-barang dan kita bagi rata untuk membawanya. Dalam hati Tianlei, untungnya aku menaruh nasi dan mie di dalam ruang penyimpanan cincinku, ditambah beberapa makanan ringan. Yishao berkata, apa? Kita nggak bisa pakai mobil? Lalu gimana? Apa kita akan berjalan kaki? Wanita itu berkata, itu nggak mungkin. Gimana kalau zombie tiba-tiba muncul? Lalu yang lain mulai mengemas barangnya. Hei, kenapa kalian semua diam aja? Nggak ada yang memprotesnya nih. Bukankah ini sama aja dengan menuju kematian? Ini udah sering terjadi. Kalau kamu takut, kau bisa tetap tinggal di sini. Bye-bye. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Ya apalagi yang bisa kita lakukan? Hei, tunggu kami. Mereka pun datang ke sebuah perkotaan yang sudah rusak. Tianlei berkata, hati-hati, ada banyak zombie dalam bangunan pertokoan ini. Jangan mengeluarkan suara, tetap tenang.
kita akan pergi secara diam-diam. Lalu mereka pelan-pelan jalan. Di lorong-lorong ada banyak sekali zombie. Wanita itu berkata, sayang, aku takut. Ayo kita cepat pergi dari sini. Aku ingin ke toilet. Yishao berkata, kalau kamu nggak takut pada zombie itu, pergi aja cari toilet. Kalau nggak, kamu bisa pipis di celana. Sayang, aku udah nggak tahan lagi. Aku udah nggak kuat menahannya. Udah, jangan bicara lagi. Pipis aja dalam celanamu. Lalu Yishao nggak sengaja menginjak kaleng. Dan dia menghasilkan suara. Para zombie pun melihat ke arah sana. Astaga, jangan bergerak. Jangan membuat suara. Lalu wanita itu terkencing di celana. Karena dia kencing, ada bau pesing. Para zombie itu menciumnya dan akhirnya pergi ke arah mereka. Maaf, aku udah gak bisa menahannya lagi. Zombie-zombie itu dengan cepat pergi ke arah mereka. Hei, ayo cepat lari, sebelah sini. Mereka pun mulai lari. Sedangkan Tianlei mencoba menyerang zombie itu. Dan Xuan membantu Tianlei. Dia menggunakan suppressor di pistolnya untuk mengurangi suara agar tidak menarik perhatian para zombie lagi. Dengan pistolnya, dia membackup Tianlei. Xuan, apa kau pakai suppressor pada senjatamu? Iya, aku membuatnya dari bekas pipa baja. Aku udah terlatih sebagai seorang mengawal. Jadi aku juga tahu sedikit tentang modifikasi senjata dasar. Ini sangat bagus mengajakmu bergabung. Dengan kemampuanmu, kita bisa membuat senjata di masa depan. Ayo ke sini. Lalu mereka berdua lari. Wah, semakin banyak zombinya. Pergi ke toko deretan 4. Di situ nggak ada zombie. Kakak Lei. Lalu tas milik Pingyan direbut oleh Yishao. Nyala kau. Lalu dia didorong. Lalu dia masuk ke sebuah gedung. Ayo cepat masuk, Sister Pingyan. Apa kau baik-baik aja? Aduh, kakiku tergilir. Sakit. Bajingan itu. Lalu Pingyan digendong oleh Tianlei. Lalu pintu gedungnya ditutup. Hei, apa yang kalian lakukan? Apa kalian bodoh? Bukankah kalian merasa hebat? Untuk apa kesini? Pergilah, bunuh para zombie itu. Sekarang aku punya makanan dan minuman. Kalian udah gak berguna lagi. Dan juga, aku hanya perlu mencari kendaraan yang bisa membawaku ke Kyoto. Kau dan kau. Kalian semua sampah. Jika bukan karena bencana zombie ini, kalian semua gak layak sama sekali untuk menjadi pelayanku. Berani memukulku sebelumnya. Sekarang, waktunya bagi kalian untuk mati. Enyahlah kau. Lalu Xuan menembak ke arah Yishao. Saat ditembak, kacanya gak pecah. Ternyata itu adalah kaca anti peluru. Hah, ayo masuklah. Kalau kalian bisa, sini. Udah, jangan buang-buang waktu. Dan juga simpan amunisimu. Ini adalah kaca anti peluru. Celaka, para zombie mendekat. Yishao, lebih baik kau berdoa agar gak bertemu denganku lagi. Jika kita bertemu lagi, aku pastikan akan membunuhmu. Ayo pergi sebelah sini. Lalu mereka lari. Ayo cepat, tutup pintunya. Lalu mereka masuk ke sebuah gedung dan menahan pintunya dengan barang-barang yang ada. Dan lalu Tianlei menaruh Pingyan. Sister Pingyan, kakimu memar. Aku baik-baik aja. Aku hanya sedikit terkilir. Hah? Bagaimana baik-baik aja? Kakimu bengkak dan merah seperti itu. Semoga gak patah tulang. Tolong tahan sebentar. Ah, sakit. Tulangnya gak patah. Tapi sepertinya otot kakinya agak terjepit. Aku akan mencarikan beberapa obat untuk meredakan sakitnya. Tunggu, jangan pergi. Banyak zombie di luar sana. Jangan pergi keluar. Semua orang di sini membutuhkanmu. Kumohon jangan pergi. Jika aku nggak pergi untuk mencari obat untuk kakimu, maka lukanya akan semakin parah. Jangan meremehkanku. Ini hanya cedera kecil. Aku berbeda dari wanita pada umumnya. Percayalah, aku udah biasa dengan cedera kaki seperti ini. Istirahat aja untuk sekarang. Baiklah kalau gitu, aku nggak akan pergi. Dan beritahu aku jika kau merasakan sakit di kakimu. Oke, lalu malam pun tiba. Yuxin membangunkan Tianlei. Tianlei, gawat. Pingyan mengalami demam. Hah? Demam? Oh iya, panas sekali. Sepertinya luka memarnya semakin parah. Dan sekarang dia mengalami demam karenanya. Aku baik-baik aja. Aku gak apa-apa. Percayalah. Gak apa-apa-apanya. Lihat kamu, sekarang demam sangat tinggi. Kalau kamu gak keras kepala tadi dan mau mendengarkanku, gak akan terjadi hal seperti ini sekarang. Kamu jaga dia di sini. Aku akan keluar untuk mencari obat. Sangat berat. Beban bagi orang yang cedera, ditambah lagi demam tinggi. Tolong selamatkan Pingyan, Tianlei. Lalu Tianlei keluar. Lalu dia melihat toko obat. Boraxin, Milagrip, Osbedon, Salon Kurang, Komix, OBH, Entrogo, dia dapet dan lain-lain. Bagus, obat-obatannya lengkap. Aku bisa mengambil beberapa dan menyimpannya sehingga akan berguna jika ada yang terluka lagi nanti. Lalu Tianlei sadar ada zombie dan ternyata ada 2 mutan zombie mata merah. Zombie bermutasi. Rah, au. Lalu zombie itu mulai menyerang. Sister Pingyan, apa yang kau inginkan? Yuxin, aku haus. Aku ingin minum. Baiklah, tunggu sebentar. Saat dibuka, semua air yang aku ambil, ku taruh di tas Pingyan. Tapi kemudian, tas itu direbut oleh Yishao. Lalu Yuxin pergi ke dapur untuk mengambil air keran. Ternyata air kerannya nggak keluar. Apa-apaan ini? Nggak ada air yang mengalir di keran ini. Astaga, yang lain pun terdiam. Sayang, kemarilah. Aku sedang sibuk. Kakak Lei sedang nggak ada. Aku harus menjaga pintu depan. Kenapa? Apa kamu nggak mau berada di sini denganku? Emangnya apa yang terjadi?
semua persediaan air minum kita diambil oleh Yi Xiao. Keran air di sini juga mati. Sekarang Pingyan demam dan dia ingin minum air. Tapi di sini gak ada sama sekali air. Jadi tolong carikan dia air di luar. Tapi Kakak Lei telah memerintahkanku untuk menjaga tempat ini. Bagaimana aku bisa pergi jika aku nggak ada di sini? Lalu kalau ada zombie masuk, bagaimana? Kakak Lei terus. Apa kau selalu patuh terhadap Kakak Lei? Apa kamu nggak punya otak? Apa maksudmu? Emang benar kalau Cao Tianlei adalah kakakmu, tapi dia juga nggak bisa mengurus semuanya. Di kelompok Tianlei bukan hanya ada kamu, ada Wuxuan juga. Akan ada orang lain yang bergabung di masa depan. Apa kau akan terus menunggu Tianlei untuk membuat sebuah keputusan? Kau bodoh sekali. Bukankah kau ini bisa dianggap sebagai wakil kapten di kelompok ini? Jika Tianlei pergi, bukankah kamu sebagai wakil kapten yang akan memimpin untuk sementara waktu? Seperti sekarang ini, kamu juga harus bertindak karena kondisi ini emang darurat. Tapi, udah, nggak perlu tapi-tapian. Aku udah melihat kemampuan Wuxuan dalam membunuh zombie. Itu udah cukup untuk menjaga kita di sini. Untuk sekarang, kau harus mencari air terlebih dahulu. Aku akan memberitahu Kakak Lei saat dia udah kembali. Lalu Tianlei berhasil membunuh 2 zombie mutan itu. Fisik dari prajurit tier 1 ini beda. Ini jauh lebih mudah mengalahkan zombie ini daripada waktu itu. Dan gak butuh waktu lama agar aku bisa naik ke tingkat selanjutnya. Hey sistem, aku mendapatkan 2 inti kristal putih. Apakah aku bisa bertukar senjata kali ini? Sistem berkata, tingkat inti kristal yang sama hanya bisa digunakan untuk membeli item di exchange shop di tingkat yang sama. Anda telah menggunakan inti kristal putih. Jadi, diperlukan inti kristal lebih tinggi untuk membuka item exchange di tingkat selanjutnya. Apa? Jadi maksudmu 2 zombie ini sia-sia? Bukan seperti itu. Meskipun Anda nggak bisa membuka sistem exchange shop di tingkat lanjut, Anda bisa menukarkannya dengan poin atribut atau poin XP. Strength, agility, defense, vitality juga penting bagi Anda di masa depan. Baiklah. Mana yang harus aku pilih? Defense dan agility udah cukup untuk menghadapi zombie mutasi mata merah biasa. Dan untuk vitality, aku bisa menggunakan potion untuk menutupinya. Baiklah, udah aku putuskan. Aku akan menukar 2 kristal inti ini dengan atribut strength. Konfirmasi exchange atribut strength meningkat 2 poin. Lalu Tianlei mendapat kekuatan. Rasanya nggak ada perubahan sama sekali. Apakah kau menipuku? Menipumu? Sistem dewa ini nggak akan menipumu. Jika Anda nggak percaya, Anda bisa mencobanya pada objek tertentu. Di mana aku bisa mencobanya? Nah, bagaimana kalau itu? Mari kita mencobanya. Lalu Tianlei datang ke gedung yang tadi didatangi oleh Yi Xiao. Kaca anti peluru. Benar. Mari kita mencobanya. Apakah kaca ini kuat? Atau ayunanku yang lebih kuat? Lalu Tianlei mengayunkan kapaknya. Dan kacanya sampai pecah. Suara apa itu? Hebat. Hanya butuh 2 kali pukulan. Aku bisa menghancurkan kaca anti peluru yang bahkan gak bisa ditembus oleh peluru Wuxuan. Atribut strength yang aku pilih ini, aku pikir gak seburuk yang aku pikirkan. Yi Xiao, mari kita lihat. Kemana kau akan kabur kali ini? Lalu Tianlei mendengar suara mobil. Ternyata Yi Xiao kabur menggunakan mobil Ferrari 458. Yi Xiao, jangan kabur. Dasar bodoh. Siapa yang kabur? Ayo sini kejar aku. Kalau kau bisa mengejarku, bukankah kau bisa menghajarku? Lalu Yi Xiao tancap gas. Tianlei mencoba melempar kapaknya, tapi kapaknya meleset. Sial. Hampir aja. Kurang sedikit lagi. Lebih baik aku menukarnya dengan atribut kecepatan lagi atau agility. Karena perintah dari Yuxin, Suyang pun keluar. Jarang sekali ada toko yang menyediakan air mineral di sekitar sini. Dan gak ada air di bangunan-bangunan di dekat sini, di mana aku bisa menemukan supermarket. Lalu dia melihat sebuah toko yang menjual seafood. Seharusnya ada air di toko tersebut. Saat masuk, ada beberapa jerigen air. Bagus, akhirnya aku menemukan air bersih. Aku harus mencobanya terlebih dahulu. Saat dicoba, asin. Oh iya, aku lupa. Ini adalah toko yang menjual seafood. Udah pasti menggunakan air laut. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyelinap dari belakang. Dengan tongkat, dia memukul Suyang dari belakang. Suyang pun pingsan. Wanita itu berkata, udah aku bilang dia bukan zombie. Sekarang, apa yang harus kita lakukan padanya? Pria itu berkata, kita udah terlanjur melakukannya. Gak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Mari kita tunggu dia sadar. Golong pedang ini cukup bagus. Ini cocok untukku. Hey, apapun barang yang bagus selalu kamu rebut. Kamu udah punya pisau itu. Ini untukku sekarang. Lalu Suyang diikat. Berhenti bertengkar. Diam. Dia sepertinya udah sadar. Siapa kalian? Kenapa kalian memukulku? Maaf nak, kami pikir kamu adalah zombie. Ini salah paham. Sekarang kalian udah tahu kan? Cepat, kalau gitu, cepat lepaskan aku. Oke, aku akan melepaskanmu. Tapi pria itu menahannya. Tidak, jangan lepaskan. Kita nggak tahu apakah dia udah terinfeksi atau belum. Anak yang di belakang berkata, ayah, dia terlihat seperti orang yang telah terinfeksi. Bahkan jika dia tidak terinfeksi, dia pasti orang jahat. Jika kita melepaskannya, dia pasti akan membalas dendam atas perbuatan kita padanya. Ternyata mereka berempat adalah keluarga. Seorang pria tua, seorang ibu-ibu, dan juga 2 anak. Apa yang kau katakan? Aku pikir agar lebih aman, sebaiknya kita membunuhnya aja. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!